Halo Sobat Triple A Channel. Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini dunia masih berusaha keras untuk mengatasi virus corona. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga usai, penduduk dunia, terutama Asia, sudah diingatkan akan ancaman virus baru dengan tingkat kematian yang jauh lebih tinggi, yaitu adanya ancaman virus Nipah. Diketahui belakangan ini timbul kekhawatiran dari para ilmuwan bahwa virus Nipah akan menjadi pandemi baru di Asia. Ahli virus dari Red Cross Emerging Infectious Disease Health Science Center, Thailand, melakukan penelitian tentang seberapa besar potensi virus Nipah menjadi pandemi baru di Asia. Dari hasil analisa sampel spesies termasuk kelelawar, ditemukan fakta bahwa hewan ini dapat memicu ancaman pandemi baru layaknya virus corona. Tingkat kematian virus Nipah pun dilaporkan cukup tinggi, yaitu berkisar 40-75%. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada obat maupun vaksin untuk mencegah infeksi virus tersebut. Virus Nipah sendiri merupakan virus zoonosis yang bisa menular dari hewan seperti kelelawar atau babi ke manusia. Kelelawar pemakan buah Pteropus sp diklaim sebagai pembawa virus tersebut. Menurut Center of Disease Control Amerika Serikat, virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1999 di Malaysia. Virus ini menyerang sebuah desa di dekat Sungai Nipah di Semenanjung, Malaysia. Beberapa penduduk desa divonis terinfeksi virus Nipah setelah beberapa peternak babi dan orang-orang yang berhubungan dekat dengan babi mengalami penyakit pernafasan dan ensefalitis atau pembengkakan otak. Babi-babi ini sendiri diperkirakan terinfeksi dari kelelawar. Pada tahun 2001, wabah virus Nipah ditemukan di Bangladesh yang kemudian menyebar ke India. Diperkirakan virus ini menyebar dari konsumsi buah dan produk olahan buah yang terkontaminasi dengan urin maupun air liur kelelawar yang terinfeksi. Pada kejadian ini, penularan langsung dari manusia ke manusia juga dilaporkan sudah terjadi. Diketahui, penularan ini terjadi melalui kontak dekat dengan orang yang telah terpapar. Bahkan pada tahun 2007, semua pasien yang terinfeksi virus ini di India dinyatakan meninggal. Sehingga dalam kasus ini terjadi 100% kematian. Di susul Bangladesh pada tahun 2008 terdapat kasus infeksi dengan tingkat kematian 60%, di mana sebelumnya pada tahun 2005 negara ini juga mencatat kasus serupa dengan tingkat kematian 92%. Selain itu, pada tahun 2018, di India juga terjadi lagi kasus infeksi virus tersebut dengan tingkat kematian 91%. Pada dasarnya, penularan virus Nipah ke manusia dapat terjadi setelah kontak langsung dengan kelelawar yang terinfeksi, babi yang terinfeksi, atau juga manusia yang terinfeksi virus ini. Sementara itu, masa inkubasi atau waktu penularan hingga gejala muncul diyakini antara 4-14 hari. Akan tetapi, masa inkubasi virus di dalam tubuh berlangsung hingga 45 hari. Pada orang yang terinfeksi, virus ini dapat menyebabkan berbagai penyakit, dari infeksi asimptomatik atau tanpa gejala, hingga penyakit pernafasan akut, dan ensefalitis atau radang otak. Beberapa orang yang terinfeksi umumnya mengalami beberapa gejala awal seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan juga sakit tenggorokan. Gejala ini juga dapat diikuti dengan rasa kantuk, kesadaran yang berubah, dan tanda-tanda neurologis yang mengindikasikan ensefalitis akut. Ensefalitis dan kejang bisa terjadi pada kasus yang parah dan berkembang menjadi koma dalam waktu 24-48 jam. Selain itu, WHO juga melaporkan bahwa mereka yang bertahan hidup akan mengalami masalah neurologis jangka panjang, termasuk perubahan kepribadian dan kejang-kejang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri juga telah meminta seluruh pihak untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman virus Nipah yang belakangan ini menjadi objek kekhawatiran para ahli kesehatan dunia. Kementerian Kesehatan juga menyatakan telah bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga untuk mencegah virus Nipah ini masuk ke Indonesia.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa.